ukhra wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha al-ayah wallahu alam bis-shawab wallahu alam bi muradi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sudah memasuki di hari keempat bulan Jumadi akhir. Ya, kurang lebih sekitar 86 hari lagi atau 85 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk sampai di bulan suci Ramadan, bukan hanya dikasih waktu tapi dikasih kekuatan. Karena masih banyak orang yang dikasih waktu tapi tidak dikasih kekuatan. Sampai bulan Ramadan nggak kuat puasa juga. Padahal sempat tapi tidak diberikan kekuatan. Kita minta kepada Allah, minta saja. Apa saja yang kita perlukan minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih semuanya demi untuk melaksanakan ibadah yang lebih utama. Karena di dalam beberapa bulan berikutnya kita akan menemukan bulan yang dimuliakan Allah, yaitu mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian diakhiri dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini lanjut kajian kita di bab yang ke-8, Al-Babus Tsaminu fit Taubah. Kitab ini namanya Mukasyafatul Qulub karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bab yang ke-8 memberikan penjelasan kepada kita betapa pentingnya bertaubat. Dan yang uniknya dalam Al-Quran, yang disuruh bertaubat itu adalah orang-orang yang beriman. Nanti Bapak dibuka surah 66. Kalau tidak salah, kalau belum pindah ayatnya ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ingat kalimatnya ada waghfir lana. Masya Allah luar biasa. Al-Quran itu mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Kok yang dipanggil suruh taubat orang yang beriman, bukan orang yang berdosa gitu. Karena potensi beriman, potensi orang beriman juga ada potensi melakukan dosa. Bahkan ini yang paling berbahaya Pak. Orang kalau sudah beriman ngaku dirinya paling benar, nah ini yang repot. Padahal orang yang beriman justru diingatkan oleh Allah. Karena sebetulnya iman itu kan modal utama. Ketika kita melihat perintah Allah untuk masuk dalam Islam secara kafah, yang dipanggil kan orang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Begitu juga beberapa ibadah yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu belum tentu melakukan semua apa yang dia imani. Seperti Allah memerintahkan kita di Al-Quran Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas. Jadi jangan separuh-separuh, yang enak diambil, yang susah ditinggalin. Yang gampangnya diambil, sesuai dengan keperluan diambil, tapi yang sebenarnya wajib dilakukan dan harus dilakukan, tapi dilihat di dalam Al-Quran itu kan perintah itu ada namanya amar. Amar itu ada amar wujub, ada amar jaiz, atau amar mubah. Ada perintah yang sifatnya wajib, kalau ini, tubu ilallahi taubatan nasuha ini wajib bah hukumnya. Al-amru bil wujub. Kalau al-amru bil jaiz itu atau bil jawaz itu seperti dalam surah An-Nisa ayat ketiga. Ini kalau ini amar wujub, bapak dosa kalau punya bini satu. Karena perintahnya ketika wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kalau seandainya perintah ini perintah wajib, al-amru bil wujub, maka bapak dosa kalau punya bini satu. Seneng banget tuh ya kalau begitu. Kira-kira mau nggak ini diubah gitu jadi amar wujub? Ini awal yang Jawa saja kita kagak berani, apalagi yang wajib Pak. Berani kagak? Mau nambah gitu, berani? Maunya mau ya, tapi kagak berani gitu.
Wajibnya dalam bertaubat itu amru bil wujub. Perintahnya adalah kewajiban. Maka kata beliau di muqaddimah bab ke-8 ini, at-taubatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Liqaulihi ta'ala tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat itu hukumnya wajib kepada setiap muslim dan muslim laki-laki berarti kalau muslim ya. Wa muslimatin dan muslim perempuan. Karena firman Allah di dalam salah satunya di dalam surah At-Tahrim surah 66 ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah At-Tahrim. Wal amru lil wujub. Wa qala ta'ala di ayat yang lain Allah juga memberitakan kepada kita tapi ini tidak secara langsung. Hanya lewat sindiran saja. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Surah Al-Hasr. Surah Al-Hasr ini di ayat ke-19. Kata Allah, jangan sampai kalian melupakan Allah, karena kalau kalian melupakan Allah akan melupakan kita. Bahaya banget, Pak. Kalau kita lupa dengan seseorang juga kadang dibalas dengan dilupakan, kita luar biasa gitu. Pada saat kita butuh pertolongan, nah ini Allah yang bakal melupakan kita kalau kita melupakan Allah. Di awal ayat 18 dan 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nanti akan kita bahas nih. Karena fasik itu ada dua. Siapa mereka fasik itu? Adalah pelaku dosa besar. Maka kata Imam Al-Ghazali, fasik itu ada dua. Yang pertama, fasikul fajir. Yang kedua, fasikul kafir. Yang fasikul fajir ini adalah orang-orang yang beriman tapi pelaku dosa besar. Nah ini yang dinilai oleh Allah, mereka-mereka yang melupakan Allah. Nah kemudian yang kedua, fasikul kafir. Mereka-mereka pelaku dosa besar dan dia tidak beriman kepada Allah. Artinya, yang pertama, masih bisa diterima pertaubatannya karena dia sudah beriman tapi dia lalai. Maka nanti kita akan kita bahas kedua-duanya. Perbedaan antara fasikul kafir dengan fasikul fajir itu seperti apa? Fa'ansahum anfusahum yakni halahum hatta lam yanhau anfusahum wa lam yuqaddimu laha khairan wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Ulaika humul fasikun. Di dalam ayat yang tadi disebutkan 18 dan 19 surah Al-Hasr, kita diingatkan oleh Allah. Sekali lagi, setiap panggilan untuk melakukan kebaikan, bertaubat yang dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayat ini suka dipakai pada saat tahun baru, padahal sebetulnya ayat ini mengingatkan kepada kita setiap hari. Karena hidup kita kan bukan cuma tahun baru doang, Pak. Hidup kita setiap hari. Dan kita tidak pernah tahu hari yang mana kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk bertaubat setiap hari. Jangan melakukan dosa entar aja dah, taubatnya belakangan. Udah dipuas-puasin aja dulu. Biarin aja masih ada waktu, kok masih muda, kok wajar orang kalau masih muda. Dan mati mah nggak ada yang wajar, Pak. Artinya wajar nih orangnya sudah tua mati. Orang yang muda juga ada juga yang mati kok. Bahkan ada orang yang mengatakan ini matinya kagak wajar. Semua mati mah wajar aja. Dan mati semua dadakan, Pak. Tidak ada yang ada tanda-tandanya. Bagi semua orang yang mengalami kematian, semuanya adalah datangnya secara mendadak. Makanya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqrimun. Mumpung belum mati, kita saling menasihati untuk bertaubat kepada Allah. Karena taubat itu membersihkan dosa, apa yang kita lakukan, kendati pun dosa sebesar apapun, karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Selama bukan dosa musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain dosa menyekutukan Allah.
Oke, kita akan lanjut membahas tentang al-asuna an-naqidu ahdahum al-kharijuna an tariqil hidayah warahmah wal maghfirah. Yang disebut orang fasik yang tadi, yang disebutkan oleh Al-Qur'an ulaika humul fasikun, itulah mereka-mereka orang yang sudah beriman tapi dia lalai. Yang dia keluar al-asuna, yang mereka berdosa. An-naqiduna ahdahum, yang mereka itu ingkar janji. Karena dalam Al-Quran surah Al-A'raf, bahwa sesungguhnya kita ketika diciptakan oleh Allah dalam alam ruh, kita ini kan Pak kurang lebih, sebetulnya sih masih banyak ulama yang mengatakan ada 8 alam yang akan kita lalui. Yang paling sederhana, yang saya tahu, yang saya pelajari, ada 5 alam yang akan kita alami dan itu akan kita melaluinya. Yang pertama alam ruh, kan sudah lewat tuh. Nah di alam ruh itu kita semua ditanya Pak. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua orang yang ada di alam ruh, baik yang hari ini jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi agamanya apapun, di alam ruh mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Qalu bala syahidna. Ketika ditanya tentang siapakah Allah itu, maka ruh kita yang hari ini menjadi muslim, yang hari ini menjadi Nasrani, yang hari ini menjadi siapapun, mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Makanya dalam hadis Rasulullah dikatakan setiap bayi lahir itu semua dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah li'anna abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi lahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrahnya adalah dia mengakui Allah sebagai tergantung kepada kedua orang tuanya. Dia mau jadi Yahudi, mau Nasrani, mau jadi Majusi, tergantung kepada kedua orang tuanya. Bahkan orang tuanya Islam kalau tidak dididik bisa jadi Nasrani. Betul apa betul? Hari ini banyak kan orang cuma bikin doang anak, dididik mah kagak. Giliran nakal dimasukin ke pesantren, pesantren dibikin buangan. Hati-hati Pak, pesantren itu bukan tempat pembuangan. Justru yang harus dimasukin ke pesantren itu yang cerdas-cerdas. Karena di sana yang dipelajari ilmu agama. Perlu pemahaman yang benar gitu. Ini kadang-kadang anaknya nakal, akhirnya dikemanain tuh anak? Saya pesantrenin aja Pak Ustadz, nakal banget. Lu kira pesantren tempat pembuangan apa? Justru pesantren itu yang mereka-mereka mestinya cerdas karena harus memahami apa yang diajarkan lewat dunia pendidikan agama. Oke, balik lagi. An-nakiduna ahdahum al-khariju an tariqil hidayah. Yang mereka-mereka ini yang disebut fasik tadi, ulaika humul fasikun, orang yang beriman tapi dia melakukan dosa. Kenapa? Karena dia telah keluar dari jalan hidayah. Lebih hebat lagi Pak, daripada hidayah itu ada yang namanya taufik. Taufik itu apa sih? Keselarasan antara petunjuk. Kalau hidayah itu petunjuk. Ada orang ngaku dirinya Islam, tapi kagak sholat, kagak puasa, berarti baru dapat hidayah doang. Taufiknya belum. Taufik itu keselarasan antara keimanan dengan perbuatan yang ditunjukkan dalam agama. Makanya kalau ada ulama, kalau menutup semua apa yang telah disampaikan, selalu mengatakan 2 kalimat itu. Duluan mana? Duluan taufik apa hidayah? Kalau ada penceramah, kalau nutup ceramahnya apa? Hah? Wabil hidayah wa taufik, apa wabil taufik wal hidayah? Wabil taufik wal hidayah. Karena pentingnya taufik itu lebih penting, bukan tidak penting hidayah Pak. Orang banyak dapat hidayah, tapi dia tidak selaras dengan apa yang didapati petunjuknya. Petunjuknya di buku petunjuk harusnya belok kanan, dia beloknya lurus. Belok kiri, enggak sesuai dong. Petunjuknya sudah ada, tapi kagak dipakai. Ada juga orang yang kagak pakai karena sok tahu gitu loh. Udahlah saya udah tahu ini. Kan banyak Pak begitu. Saya kadang bawa-bawa jamaah juga ke Tanah Suci begitu. Banyak orang-orang yang sudah mengakui bahwa dirinya, Ustadz saya mah gak bakalan nyasar. Udah 2 haji, udah 2 kali, umroh udah 4 kali katanya. Itu kan namanya sotoy Pak. Gak ngikutin aturan gitu. Begitu kita tunggu berangkat asar, Isya belum nyampe-nyampe. Pas begitu ketemu lagi di masjid, saya tanya, Bapak tadi katanya mau pulang. Iya saya kagak tahu jalan Pak Ustadz. Jadi itu namanya sotoy Pak. Tahu sotoy kan? Apa sotoy? Soto ayam. So tahu. Oke lanjut.
Warahmati wal maghfirah, orang-orang yang keluar dari jalan petunjuk dan kasih sayang Allah beserta ampunan itulah mereka-mereka lah yang melakukan dosa. Allah itu maha ampun Pak, maha pengasih bagi kita, At-Tawwab Ar-Rahim. Kenapa Allah selalu diakhirinya Tawwabur Rahim, Ghafurun liman taba. Allah itu maha sadis dengan segala siksaannya bagi yang membangkang. Tapi bagi yang taat, Masya Allah, luar biasa Pak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya itu tanpa pandang bulu. Coba deh kita lihat Pak. Kalau Allah membeda-bedakan makhluk manusia di sini sesuai dengan ibadahnya, dah kudunya kita Pak yang makmur itu, yang sholat berjamaahnya tepat gitu ya. Ya Pak. Kan enggak ini mah. Justru malah orang-orang yang di luar sana, karena memang Allah sudah memberikan rahmatnya, seluruh manusia diberi rahmat sama Allah, tidak pandang bulu, itu hidup di dunia Pak. Yang bikin nanti perhitungan itu buat di akhirat. Allah di dunia mengasih semua. Orang bahkan yang gak pernah sujud sama sekali, yang pernah sesekali hanya cuma dalam seumur hidup cuma sekali sujud doang, tetap kok dikasih rezekinya sama Allah. Bahkan mungkin lebih banyak dia dari rezekinya daripada orang yang rajin ibadah. Ini nggak usah bingung, ini dunia Pak. Kalau dunia mah tanpa ibadah saja, bahkan orang ateis kagak percaya sama Allah, banyak juga yang kaya raya. Itu dari siapa rezeki Pak? Emang rezeki dari siapa? Orang yang nggak percaya sama Tuhan sekalipun, emang yang ngidupin siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Bukannya Allah. Walaupun mereka tidak mengakui, lalu siapa yang menciptakan mereka? Udah nggak mungkin ada kita model begini Pak. Allah menciptakan semua makhluk yang hidup itu dari air Pak. Wa khalaqna kulla syai'in hayyin minal ma'. Allah menciptakan makhluk hidup seluruhnya dari air, termasuk kita. Dan manusia adalah dari air yang paling nggak berharga. Namanya air apa? Ada yang tahu? Air apa Pak manusia diciptakan? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Dalam surah Ad-Dahr ayat kedua, bahwa kata Allah, aku ciptakan manusia itu dari air mani yang memancar. Air mani siapa yang demen Pak? Yang doyan ada? Enggak bakalan. Secakep apapun orang kalau ngasih air yang begituan sama kita kan enggak bakalan mau. Kita diciptakan oleh Allah itu dari sesuatu yang tidak ada harganya, kemudian Allah buat kita menjadi makhluk yang sempurna karena ibadahnya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada yang bernama Uwais Al-Qarani Pak. Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu adalah seseorang yang luar biasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Orangnya jelek banget Pak. Udah hitam, pendek, rambutnya keriting, jalannya juga ya sempoyongan lah. Tapi kenapa? Rasulullah SAW berpesan kepada salah satu sahabat Rasulullah, wahai Ali, engkau nanti ketika ada kafilah dari Yaman, mereka berangkat haji, maka kau cari seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, engkau minta didoakan kepada orang tersebut. Fisik itu tidak menentukan menjadi orang yang hina atau rendah di hadapan Allah. Kadang kita kan hari ini mah ya, oh ini mah orang hebat, cakep, ganteng. Dah belum tentu mulia begitunya Pak di hadapan Allah. Kalau tidak beribadah nggak ada yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika membaca tafsir ini dalam kitab Marah Labid, Imam Nawawi Al-Bantani pernah mentafsirkan. Ada seorang kulit hitam dimuliakan sama masyarakat tersebut. Di lain sisi ada seorang keturunan yang mengaku dirinya keturunan dari sahabat Ali. Kalau sekarang zuriyah Rasulullah lah gitu. Nah ketika dia lewat, dia mengejek tuh. Lu mah bahasa kitanya, bahasa Betawinya. Lu mah nenek moyang lu mah katanya menyembah berhala segala macem. Kok lu sekarang dimuliakan begitu? Gua nih keturunan dari sahabat Ali. Ini maaf nah, bukan menyinggung masalah nasab, bukan Pak. Saya nggak mau ikut campur yang begituan. Ya, tapi ini dalam kitab tersebut disebutkan. Jadi manusia mulia itu bukan karena keturunannya, karena ketakwaannya.
Ketika dia dikeroyok sama kelompok-kelompok orang yang tidak suka, lalu orang kulit hitam ini mengatakan, ya, saya memang diciptakan oleh Allah sebagai orang yang tidak tampan seperti kalian. Seperti orang-orang yang tidak bisa dihargai karena rupa saya tidak baik, rupa saya, warna saya kulitnya hitam, rambut saya juga terlihat tidak nyaman ketika dipandang. Tapi saya mengikuti jejak kakek kalian sehingga aku bisa dimuliakan oleh Allah di hadapan Allah kelak karena ibadahnya. Jadi sesungguhnya seseorang mulia itu bukan karena penampilannya. Kita jangan bangga Pak ketika ngelihat orang, oh nih orang kayaknya biasa-biasa aja lah, mendingan juga saya. Enggak begitu, dalam diri kita itu mestinya merendah diri. Dalam kitab Nashayul Ibad, kitab yang mentafsirkan tentang kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, Al-Munabbihat lil Isti'dad ila Yaumil Ma'ad, kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebaik-baik manusia adalah yang selalu mengaku dirinya lebih hina daripada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu mengaku dirinya lebih hina daripada orang lain. Lebih baik mengaku rendah daripada mengaku tinggi, tapi kenyataannya bisa direndahkan. Orang yang suka merendah tidak mudah direndahkan, tapi kalau orang sombong mudah untuk dijatuhkan dan mudah untuk dihinakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan tentang fasik ala na'aini. Fasik itu karena tadi di akhir kalimat ulaika humul fasikun. Mereka-mereka yang dituntut untuk bertaubat itu adalah mereka-mereka orang fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Salah satu dosa besar ya yang enggak berasa sekarang yang banyak dilakukan umat Islam adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu dosa besar Pak. Meninggalkan sholat 5 waktu. Apalagi kagak pernah sholat. Ya. Yang namanya sholat itu ya sebuah kewajiban yang beberapa bulan yang lalu pernah kita bahas. Sholat adalah tiangnya agama. Kalau Islam digambarkan seperti sebuah bangunan, yang menopang kekuatan agama itu adalah Islam. Jadi hari ini hancur dan tidak hancurnya Islam itu bergantung kepada kaum muslimin. Dilihat dari sholatnya, gitu loh. Kalau umat Islam masih menegakkan sholat, insya Allah Islam sampai kapanpun tidak bisa dihancurkan. Tapi kalau dari dalam umat Islam sudah cuek dengan sholat berjamaah, sholat 5 waktu tidak dilakukan, maka itulah saatnya Islam mulai mudah dihancurkan. Al-fasiku ala nau'aini fasikun kafirun wa masikun fajirun. Fal fasikul kafiru huwa alladhi man lam yu'minu billahi wa rasulih wa kharaja anil hidayah wa dakhala fid dhalalah kama qala Allah Ta'ala fi kitabihi surah Al-Kahfi fa fasaqa an amri rabbi. Fasik yang pertama adalah fasikul kafir. Dia adalah yang tidak beriman kepada Allah. Berarti belum bersyahadat. Wa kharaja anil hidayah wa dakhala fid dhalalah, mereka keluar dari petunjuk. Kenapa keluar dari petunjuk? Sebetulnya orang itu akan disiksa sama Allah setelah ada penjelasan, Pak. Ini dalam surah 17, ayat 16, 17, 18, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa seseorang yang belum datang rasul kepadanya. Contoh begini, ketika ada satu kaum, dia tidak beribadah, tapi belum ada yang menunjukkan, dia nggak berdosa, Pak. Nah, ketika disebut al-khuruj minal hidayah, keluar dari petunjuk, sudah ada orang yang menunjukkan tapi dia kagak mau nerima, gitu loh. Kafir Quraisy terdiri dari orang-orang kafir itu kan ada 2, Pak, kelompoknya. Surah Al-Bayyinah ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu terdapat 2 kelompok. Yang pertama ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani, yang mereka datang kitab kepada mereka, tapi mereka tetap keluar dari petunjuk. Maka itu disebut kafir. Atau dalam bahasa Arab yang paling sederhana, kafir itu artinya menutup diri, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh para rasul terdahulu, termasuk Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa. Mereka kafir kepada Nabi Musa karena mereka menutup diri, tidak mau beriman. Kemudian wadakhala fil dhalalah, karena petunjuk sudah ada, malah mereka masuk ke dalam kegelapan atau kesesatan. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 256
257 sorry. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru yukhrijuhum minan nuri ilaz zulumat. Orang-orang yang beriman itu Allah yang menunjukkan, ditunjukkan dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang, tapi bagi orang-orang kafir mereka ditunjukkan oleh waliyunya yang bernama At-Taghut, sesembahan selain Allah, maka seperti orang yang dikeluarkan dari tempat terang menuju tempat gelap. Gimana Pak? Nyaman apa enggak? Enggak nyaman lah. Kalau kita di tempat yang gelap kemudian ketemu cahaya keluar kan nyaman. Tadinya sesek, pengap, gelap, keluar ke tempat yang terang menjadi nyaman. Itulah kondisi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang akan menjadi wali, yang akan mengurusi mereka-mereka yang beriman. Dikeluarkan dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang. Sebaliknya bagi orang-orang kafir, yukhrijuhum minan nuri ilal zulumat. Dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Seperti tadi yang disampaikan, wa dakhala fid dhalalah. Kemudian berikutnya, yakni kharaja anit ta'ati amri rabbih bil iman, mereka keluar daripada taat kepada perintah Allah dengan keimanan. Wal fasikul fajir, adapun fasik yang fajir tadi, yang pertama fasik al kafir. Yang fasik kafir ini tidak beriman, tidak mau menyembah Allah karena dia keluar dari petunjuk, kemudian melakukan apa saja tidak dengan keimanan, tidak dengan kepercayaan terhadap Allah. Yang kedua, wal fasikul fajir huwallazi yashrabul khamr wa yakulul haram wa yazni wa ya'sillaha ta'ala wa yakhruju min tariqil ibadah wa yadkhulu fil ma'siyah wa la ya'ti asyirka. Tapi ada satu catatan ya. Yang fasikul fajir yang bakal diampuni sama Allah itu selama catatan tidak musyrik. Satu tadi, tidak menyekutukan Allah. Karena Allah sangat murka kepada orang yang menyekutukan zatnya, menyekutukan dirinya. Wal fasikul fajir bagian yang kedua adalah mereka-mereka huwallazi yashrabul khamra, orang yang beriman, percaya kepada Allah, sudah muslim tapi sering negak minuman keras. Yashrabul khamr itu termasuk fajir, fasikul fajir, karena dalam dirinya masih ada keimanan. Wa yakulul haram, atau tidak meminum-minum yang memabukkan tapi sering makan barang haram. Wa yazni, dan berzina, naudzubillah. Wa ya'sillaha ta'ala, dan berbuat maksiat kepada Allah dengan berbagai aktivitas yang mendatangkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wa yakhruju min tariqil ibadah, dan dia keluar dari jalan ibadah. Tidak ada perbuatannya yang berhubungan dengan ibadah. Kita Pak, kalau mau sesuatu berhubungan dengan ibadah mesti lillahi ta'ala. Bapak berangkat dari rumah ke tempat kerjaan, niatkan mau ngapain? Mau ibadah, mencari nafkah. Makanya diawali dengan berbagai doa. Ketika kita berangkat dari rumah, apa yang kita ucapkan? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita wakilkan dulu, kita serahkan dulu semua urusan sebelum kita berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau memang masih ada waktu begitu masuk kantor, masih ada waktu, sholat dulu 2 rakaat. Di pagi hari, namanya sholat duha. Jadi gambarkan semua apa yang kita lakukan itu mendapati thariqatul ibadah, tempatnya mencari keridhaan Allah lewat ibadah. Kalau kita hanya berangkat dari rumah buat mencari uang, ya kemungkinannya tidak ada nilai ibadah. Maka seluruh aktivitas kita masukkan ke dalam jalan beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebaikan itu kan selalu diawali dengan doa. Makanya dalam Islam apapun aktivitasnya yang baik itu selalu diawali dengan berdoa. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Majalisus Saniyah dan kitab Maraqil Ubudiyah karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu menandakan dengan 4 kalimat. Kan Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimatnya Pak. Bismi Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata beliau, dijelaskan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Allah memberikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai tanda bahwa kasih sayangnya Allah kepada manusia itu mengampuni dengan 4 kalimat tersebut. Karena dosa manusia juga dilakukan dalam 4 kondisi. Yang pertama, siang malam. Siang, kalau nggak siang berarti malam sudah 2. Kemudian rahasia atau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Allah terhadap makhluk kita
makhluk Allah yang bernama manusia dan jin yang berwajib beribadah, maka Allah memberikan tanda kasih sayangnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan kalimat itulah Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, terutama bagi makhluk-makhluk yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kalimat yang baik, perbuatan yang baik diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Minimal dalam hadis Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdar. Setiap perbuatan yang baik tidak diawali dengan bismillah, maka putus dari keberkahan. Minimal baca bismillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Nanti ke depan, insya Allah bulan depan, perbedaan antara fasikul kafir yang bisa diharapkan, tidak diharapkan diampuni sama Allah, dan fasikul fajir, fasik yang kemudian dia hanya melakukan dosa-dosa besar tapi dalam kondisi dalam hatinya ada keimanan, itu masih yurja gufronuhu, masih bisa diharapkan diampuni dosanya. Mudah-mudahan kita tidak terlalu banyak melakukan dosa-dosa besar, karena kita tidak mungkin terlepas dari dosa. Berharap saja Allah mau mengampuni kita. Tapi sengajakan dalam diri kita ketika kita melakukan dosa itu untuk segera bertaubat. Jangan menyenganyakan segala sesuatu, nanti sajalah taubatnya gampang belakangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu waktu kepada kita, mumpung masih hidup kita masih bisa bertaubat. Tapi pada saat nyawa sudah berada di tenggorokan, tak ada lagi taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah dengan mengucap astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridwal inayah wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.